Beberapa episode yang lalu, gue pernah bahas soal apa sih yang bikin orang dipromote. Itu sebenarnya baru sebagian kecil dari banyak faktor apa yang bikin kita dipromote. Nah, kali ini gue mau bahas soal sesuatu yang masih berhubungan walaupun bisa beda. How to stay on top, gimana bisa jaga competitiveness kita ya. Jabatan tetap di atas, nggak kegeser, nggak turun, bisa secara performance ataupun gaji. Kenapa ini jadi penting? Pertama adalah kayak kata Simon Sinek, Infinite Games. Hidup ini adalah perlombaan yang nggak ada garis finishnya. Nggak kayak main bola 90 menit selesai, terus habis itu udah kita menang, sono kalah gitu ya, atau kebalikan. Dalam hidup ini kan, dan pekerjaan juga ya, selalu ada yang menang dan yang kalah nggak mau terus-terusan kalah, maka dia akan trying so hard untuk gue harus menang, dan mereka akan ngelakuin apapun caranya untuk terus habis itu kita next time kalah. Dan kalau kita complacent, maka akhirnya kita kegeser, karena yang kalah juga nggak mau terus-terusan kalah itu tadi. Maka yang menang juga baiknya juga punya mentality yang sama yang kalah, nggak terus-terusan untuk menang. Kalau yang kalah itu nggak mau terus-terusan kalah, yang menang juga punya mindset untuk ketakutan bahwa gue tuh nggak bisa terus-terusan menang, makanya gue harus fight. Yang kedua adalah generation change. Makanya kenapa ini jadi penting buat yang udah berkarir lebih dari 15 tahun, harusnya ngerasain bahwa dunia berubah, bisnis berubah, market berubah, konsumen berubah. Contoh, 15 tahun yang lalu Facebook lagi seru-serunya, sekarang udah geser ke Instagram atau bahkan TikTok. Influencer belum ada, sekarang udah banyak, bahkan udah mulai turun lagi, udah sempat sampai peaknya, sekarang turun. AI belum ada, kendaraan listrik belum ada, sekarang bejibun. Hyundai, Wuling, sekarang cukup banyak kita temuin di jalan gitu ya. E-commerce dulu masih kecil banget, Tokopedia baru 1 tahun, Shopee belum masuk ke Indonesia, sekarang 2 itu gede banget. Nah, orang jualan live selling dulu belum ada, sekarang rame banget gitu. iPad dulu 15 tahun yang lalu baru launch, masih jadi barang mewah, sekarang udah jadi barang komoditas. Kita nggak ketemu orang yang sebelum makan foto atau videoan dulu zaman 15 tahun yang lalu, sekarang kemana-mana videoan dulu. Kenapa 15 tahun? Nggak harus 15 tahun sebenarnya, tapi ini satu proxy aja, karena satu generasi itu 15 tahun. Gen X itu 15 tahun, Boomers itu 15 tahun, Gen Y, Gen Z itu masing-masing 15 tahun. Jadi harusnya dalam 15 tahun ada perubahan yang signifikan. Nah, trikinya adalah usia produktif orang Indonesia itu kan antara umur 23 sampai 60 tahun lah rata-ratanya. Jadi kurang lebih 37 tahun, hampir 40 tahun. Artinya sebagian besar dari kita akan ngerasain setidaknya 2 kali pergantian generasi. Dengan pergantian perilakunya, ilmu yang kita pelajari di kampus itu bisa nggak lagi relevan ketika kita udah pensiun atau bahkan sebelum kita pensiun. Jadi that's why makanya kita harus cari cara gimana supaya kita kompetitif, supaya kita bisa stay on top, karena 2 itu tadi. Yang ketiga adalah manusia itu kan adalah adaptation machine yang selalu beradaptasi. Manusia punya mekanisme yang namanya homeostasis gitu ya. Jadi mekanisme tubuh kita untuk bisa bertahan dengan menjaga keseimbangan itu adalah homeostasis gitu. Bukan selalu ditarik ke titik netral, tapi mekanisme untuk menggeser titik netralnya agar keseimbangan terjaga. Biar nggak bingung, gue kasih contohnya. Misalnya kita ada satu tembok warna hijaunya hijau gonjreng gitu, terus kita lihat ke sana selama 1 menit aja. Setelah lihat 1 menit terus kita lihat ke tempat lain, maka tampilan yang lain itu akan ke magenta-magentaan. Karena dalam spektrum warna hijau sama magenta itu seberang-seberangan. Yang ngerti Photoshop bisa lihat di color balance itu seberang-seberangan. Magenta sama green itu seberang-seberangan. Sehingga ketika mata lihat warna hijau, dalam beberapa saat dia akan geser, otak kita akan menggeser titik netralnya sehingga hijau tuh bukan di warna ekstrim lagi dengan cara nambahin kadar magenta. Tapi begitu balik ke visual netral lain, magentanya keluar karena butuh waktu untuk readjusting lagi titik netralnya. Sama juga kayak orang beli HP baru gitu ya. Ketika beli HP baru, excited banget, disayang-sayang, dikasih casing, screen protector, nggak boleh jatuh, taruh aja pelan-pelan karena kita masih value smartphone HP baru ini dengan baik. Tapi lama-lama otak juga beradaptasi dan nggak memvalue si HP baru ini sebagai sesuatu yang baik, dianggap jadi biasa-biasa aja, mulai deh naruhnya ngelempar, nggak hati-hati dan sebagainya. Dan hal ini pula yang bikin kebanyakan manajer sepak bola ya turun performance-nya. Sebagian besar manajer sepak bola modern itu bertahan kurang dari 10 tahun di posisinya dia di satu klub. Padahal awalnya bawa kemenangan terus. Siapapun masuk, Mourinho, Conte, Wenger, Klopp, Ancelotti, masuk naik ke atas, menang. Ntar udah tahun keberapa mulai pelan-pelan turun. Dan kayaknya abis itu nggak bisa naik-naik lagi. Bahkan bisa dikalahin sama lawan-lawan yang tadinya bisa dikalahin dengan enteng. Sekarang malah kebalikan. Karena mereka berdua beradaptasi. Manajernya beradaptasi sehingga ada bagian yang nggak sedisiplin dulu lagi, atau sekedar kehilangan fresh view outsider perspektif yang netral. Lawannya juga beradaptasi untuk bisa ngelawan. That's why makanya penting banget buat kita untuk nggak complacent, karena ketika kita jago sekarang nantinya juga nggak jago. Yang harus dilakuin adalah learning attitude. Ini adalah mindset untuk punya dorongan untuk belajar. Kedengarannya klise banget, tapi berani taruhan nggak banyak yang lakuin. Belajar bukan lagi sekedar kalau butuh kayak makan, ngapain makan nanti juga lapar lagi, ngapain mandi nanti juga kotor lagi. Tapi ya balik lagi gitu, belajar juga sama gitu, ngapain belajar nanti juga kita kadaluarsa lagi ilmunya gitu. Makanya justru karena nantinya kadaluarsa lagi, makanya kita harus terus belajar terus. Sama, justru karena nanti kotor lagi, makanya terus kita nggak boleh berhenti. Kita juga harus lihat gitu, satu hal yang sama dari semua atau sebagian besar orang sukses adalah mereka punya koleksi buku dan masih rajin beli buku, nyempetin baca buku. Ya buku salah satu cara untuk belajar walaupun bukan satu-satunya. Nah, pertanyaan besarnya adalah gimana caranya untuk bisa punya learning attitude, gimana caranya punya kebiasaan baca atau belajar dalam bentuk apapun. Yang pertama, jangan banyak alasan. Yang nggak baca buku biasanya bilang gue lebih suka nonton atau dengerin
dengerin podcast, makanya gue nggak baca buku gitu ya. Tapi percaya deh, 99% dari mereka yang ngomong begitu juga nggak dengerin podcast, nggak nonton YouTube. Jadi sebenarnya ya cuma alasan aja gitu, ngomongnya aduh gue nggak suka baca, gue lebih suka dengerin gitu, tapi dia nggak dengerin gitu ya. Atau ada yang bilang aduh gue suka ketiduran kalau baca, tapi terus habis itu nggak ngelakuin sesuatu untuk dia bisa belajar dan nggak ketiduran. Jadi intinya adalah alasan. Anyway, belajar kan juga balik lagi nggak harus dari buku, yang penting konsisten. Walaupun menurut gue ilmu terbaik itu dari buku. Gue udah ngelakuin semuanya, buku, podcast, seminar, conference, baik untuk mengkonsum maupun memproduce. Gue juga bikin buku, gue bikin podcast, bikin seminar, conference dan sebagainya. Gue konsum juga semuanya. Dan buat gue buku itu masih jauh lebih baik dibanding yang lainnya. Karena buku itu dibuat dengan minim constraint waktu dan constraint jumlah halaman, space ya. Ada persiapan, ada tahap nulis, ada tahap pengendapan yang kita endapin dulu deh. Nanti in case kita perlu tambahin sesuatu, in case kita mau reframe sesuatu, ada editing juga. Sehingga buku itu outputnya jauh lebih baik dibanding podcast, conference dan lain sebagainya yang itu spontan, ada batasan waktu dan lain sebagainya. Yang kedua adalah harus punya interest di subjek tertentu. Susah jaga konsistensi kalau kita nggak punya ketertarikan khusus. Interest ini jadi goal. Apa sih yang lo terobsesi banget sehingga itu jadi motivasi lo untuk gue harus baca ini, karena ini gue terobsesi banget sama ini. Gue dalam 15 tahun terakhir 98-99% buku yang gue baca adalah behavioral science. Itu obsesi gue. Lo juga harus nemuin subjek apa yang bikin lo terobsesi sehingga apapun yang lo baca itu, apapun podcast yang lo dengerin tentang itu. Gue nggak saranin untuk ganti-ganti terlalu sering, walaupun bisa berhasil juga, tapi kalau ganti-ganti pressure-nya jadi nggak nendang karena dapetnya jadi tipis-tipis. Kalau konsisten setidaknya 3-5 tahun aja deh ya, expertise-nya jadi kebangun dan akhirnya pleasure-nya pun juga nambah, kasih motivasi lebih. Sama kayak hobi, yang bikin kita ketagihan sama hobi adalah karena kita tekunin. Coba kalau hobinya masih gonta-ganti, akhirnya kita nggak total, terus akhirnya nggak konsisten karena belum kebangun keterikatannya. Kalau udah ditekunin dalam waktu lama, keterikatannya kebangun, di satu sisi ada exit barrier, sayang kalau berhenti udah jauh nih, di sisi lain penasaran dapat apa lagi ya di sini ya. Selanjutnya adalah mulai dikit-dikit dulu gitu kan, set target kecil, bisa mulai dari sehari 1 bab dulu atau 30 menit atau berapapun, yang penting konsisten. Nggak perlu set target selesai kapan, kalau lagi seru mau nambah boleh aja, tapi minimal balik ke komitmen harian gitu. Yang penting konsistensi, tiap hari baca, sebisa mungkin jangan bolong, dan bolong itu kesempatan untuk berhenti. Begitu kita bolong terus habis itu mulai deh, aduh kemarin aja bolong sekali nggak apa-apa, lagi deh, better lakuin ini pagi, apapun kebiasaan itu, mau dengerin podcast, mau nonton YouTube, mau baca buku, better pagi sebelum ngelakuin apa-apa. Jadi nggak banyak alasan, capek lah, alasan pulang malam, alasan apapun itu. Ngomongin learning attitude, ini bukan cuma soal personal development, tapi ini juga team development. Jadi kalau lu leader atau lu bisa influence leader, baiknya lu juga bangun culture ini di tim, bukan sekedar baca buku, podcast atau conference, ya itu juga, tapi di tim lebih ke gimana kita punya culture untuk selalu bisa kasih kesempatan belajar untuk nyoba hal baru. Leader nggak bisa suapin terus, take over terus, sini deh nih nggak beres nih, udah deh gue yang kerjain aja deh, dengan alasan harus jagain company's goal, muanya di micromanage dan dikontrol top down. Nah itu nggak bisa gitu ya. Jadi leader harus kasih kesempatan untuk nyoba, untuk kasih kesempatan ketika gagal berkali-kali, coba lagi. Jadi kita harus sadar, leader-leader yang punya learning attitude, maka dia tahu bahwa ketika tim gue nyoba, dia bakal gagal, tapi gue akan kasih lagi, dia gagal, sampai terus-terus akhirnya dia berhasil. Jadi itu learning attitude juga. Yang penting semua dievaluasi supaya bisa lebih baik. Nah seringnya leader mikirin jangka pendek, udah deh nggak usah deh, dikasih kesempatan terus gagal gitu, nggak dikasih-kasih lagi, akhirnya trauma gitu kan, akhirnya nggak belajar. Atau dikasih kesempatan tapi nggak dikasih psychological safety feeling, akhirnya timnya nggak berani nyoba. Awas ya, ini gue kasih kesempatan, tapi kalau gagal awas lo ya, potong gaji ya, SP ya dan sebagainya. Akhirnya orang nggak mau nyobanya gugup sehingga hasilnya nggak optimal. Padahal balik lagi, nggak mungkin kita bisa pegangin terus kayak ngajarin anak naik sepeda. Kalau takut jatuh terus dipegangin terus, kapan anaknya bisa? Jadi harus berani untuk dilepas, atau kalau jatuh jangan dimarahin, gimana sih nggak didengerin ya, ini aduh dengerin makanya supaya nggak jatuh, dan kan nggak bisa begitu gitu ya. Tapi sebaliknya juga jangan lepas tangan dari awal, dilepas terus, nggak dievaluasi, nggak dibantu belajar, cuma nyeburin, nggak dimodelin apa-apa, nggak dikasih direction, nggak dikasih feedback, udah biarin aja. Dibilang oh kan biar dia belajar gitu kan, kita nggak bisa dampingin terus, ya nggak bisa. Jadi tetap harus didampingin atau tahu kapan tarik dan ulur. Nah ketika kita punya mentality learning attitude ini, baik personal ataupun untuk di kantor juga, maka harusnya kita akan bisa stay kompetitif, stay on top terus, karena kita dapat terus hal baru, dan tenang aja, awalnya kelihatannya berat untuk punya konsistensi, tapi begitu lo udah mulai dapetin manfaatnya, benefitnya, udah jadi habit, ini jadi sesuatu yang gampang, akhirnya lo akan ngelakuin itu dan ketagihan terus-terusan.